Lalu kenapa sih sufi itu suka berdoa kepada selain Allah? Terutama mereka yang gandrung dengan para wali-wali itu mintanya bukan kepada Allah, tapi kepada para wali. Sehingga harapannya kepada wali, ketergantungannya kepada wali. Ceritanya begini. Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi, Allah ta'ala, Dia menurunkan wahyunya. Dia menurunkan wahyunya. Dan ini umat manusia, ini hamba, para hamba. Baik, Allah menurunkan wahyu hingga sampai kepada para hamba. Melalui siapa? Melalui para rasul. Sehingga para rasul ini menjadi perantara antara Allah dengan para hamba dalam penyampaian wahyu. Karena nggak mungkin Allah bicara dengan seluruh hambanya, nggak mungkin. Allah berfirman dengan seluruh makhluknya, itu nggak mungkin. Maka Allah pilih salah satu di antara hambanya untuk menjadi rasul. Lalu Allah turunkan wahyu kepada rasul itu. Kemudian rasul itu menyampaikan wahyu tersebut kepada para hamba Allah Ta'ala yang lainnya. Baik, sehingga ini saya kasih tanda turunnya wahyu. Turun wahyu. Nah, menurut sufi, Allah juga menurunkan berupa wangsit atau ilham yang itu disampaikan kepada para wali. Nah, di sini ada wali. Wali, Allah turunkan ilham. Kemudian ilham itu disampaikan kepada para hamba. Maka wali adalah perantara antara hamba dengan Allah dalam penerimaan ilham. Sudah? Lalu mereka mengkiaskan, sebagaimana jalur turun itu melalui rasul, dan jalur turunnya ilham melalui wali, maka jalur doa juga melalui rasul, jalur pemohonan juga melalui wali. Itu kata mereka. Paham ya? Sebagaimana kita meyakini bahasanya kita bisa memahami wahyu melalui rasul, berarti rasul adalah perantara antara Allah dengan kita dalam penyampaian wahyu. Dan kita juga bisa mengetahui adanya ilham melalui nasihat-nasihat disampaikan oleh para wali, sehingga kita tahu kebenaran melalui ilhamnya para wali yang itu datang dari Allah langsung. Maka ketika kita memohon kepada Allah, harus melalui para rasul dan melalui para wali. Nah, ini disampaikan oleh salah satu orang sufi, ya, An-Nabhani, yang disebutkan dalam beberapa, atau yang disebutkan dalam kitabnya. Mereka mengatakan Allah telah menjadikan adanya perantara-perantara, yaitu para rasul, para wali, dalam menyampaikan agamanya. Para rasul menyampaikan agama, menyampaikan pendidikan kepada umat. Fawasatnahum, maka kita jadikan mereka sebagai perantara azza wa lahu, kepada Allah azza wa jalla, liqada'i hawaijina, untuk menyampaikan kebutuhan kita, untuk berdoa. Ya. Fi tablighi taba'an lahu fi tawsitihim lana fi tablighi syara'ihni, sebagai bentuk menyamakan antara posisi mereka sebagai wasaid dari Allah Ta'ala kepada para hamba dalam menyampaikan wahyu. Kita ulangi ya. Allah telah menjadikan para rasul dan para wali menjadi perantara antara dirinya dengan hamba dalam menyampaikan wahyu.
Maka fawasatnahu, maka kita jadikan mereka sebagai perantara dengan Allah untuk menyampaikan kebutuhan kita, untuk menghaturkan doa kita. Taba'an lahu, mengikuti bentuk di mana Allah menjadikan mereka sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu. Ya. Dan itu kias. Loh, sebagaimana Allah jadikan Rasul sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu, berarti kita jadikan beliau sebagai perantara untuk menyampaikan doa kita. Bahasa lainnya demikian. Sudah? Dan itu pemahaman yang dimiliki oleh orang musyrikin jahiliyah. Pemahaman kayak gini, sebagaimana Allah menjadikan Rasul sebagai perantara wahyu, maka kita akan jadikan para Rasul sebagai perantara doa. Itu pemahaman orang musyrikin jahiliyah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mereka jadikan sebagai Tuhan selain Allah, ma na'buduhum, para pemujanya itu mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada wali-wali itu kecuali illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat lagi. Jadi mereka mengatakan, kenapa kami beribadah kepada selain Allah, kepada para nabi, kepada para wali menurut definisi mereka, kepada orang-orang soleh menurut definisi mereka? Karena kami ingin mereka ini akan mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka menjadikan para rasul, para wali, orang-orang soleh yang mereka mintai doa dan mereka jadikan sebagai perantara. Mereka berharap agar doanya semakin dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan itulah al-wasaid. Baik, ini alasan sufi dan berikut bantahannya. Jadi alasannya kenapa kita ketika berdoa harus datang ke kuburan, dan di sini ada kuburan wali, karena mereka adalah perantara kita dengan Allah. Maka kita nyampaikan permohonan kita kepada Allah melalui mereka. Dan itu pemahaman musyrikin. Anda bisa lihat surat Az-Zumar ayat 3. Silakan dibaca. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga.